Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat beribadah bagi kita pada pagi hari ini. Saat ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Dengan mempersiapkan diri, kita mau mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Beribadahlah kepada Tuhan dengan bersorak-sorai dan dengan sukacita. Saat teduh selesai. Salam. Sekali lagi salam. Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita, amin? Saya percaya kita semua di tempat ini diberikan sukacita oleh Tuhan, karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini boleh dipertemukan di tempat ini untuk memuji Tuhan dalam hadirat-Nya. Kita mau menaikkan pujian bersama-sama, bertemu dalam kasih-Nya. Karena kasih Tuhan kita boleh bertemu, berkumpul di tempat ini dalam anugerah-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. sekali lagi bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saat ini warta jemaat akan disampaikan bagi kita. Kepada yang bertugas menyampaikannya disilakan. Warta Jemaat Ibadah Multigenerasi edisi Minggu 2 Juni 2024. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang hadir pada hari ini dan mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Evangelis Ruslin, Magister Teologia yang akan menyampaikan firman Tuhan pada ibadah hari ini, dan setiap petugas ibadah hari ini yang melayani Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan multigenerasi Minggu tanggal 26 Mei 2024. Saldo akhir Rp2.376.500. Laporan keuangan sekolah Minggu tanggal 26 Mei 2024. Saldo akhir
Rp273.500. Petugas ibadah multigenerasi Minggu 9 Juni 2024 akan diatur dan diserahkan kepada tim kampus. Untuk warta selanjutnya dipersilakan kepada Pak Hari. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu dan seluruh mahasiswa, mengucap syukur karena penyertaan Tuhan boleh menolong kita semua untuk boleh mengakhiri dalam pelayanan akhir pekan di semester ini. Ya, memang teman-teman yang dari luar sudah minggu kemarin, tapi di tim kampus sampai hari ini baru ibadah yang terakhir untuk mereka melayani di akhir semester ini. Nah, sehingga dalam kesempatan ini kami dari tim multigenerasi dan juga atas nama Sekolah Tinggi Teologi Abdi Tuhan Injili, kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh mahasiswa yang boleh melayani sepanjang 1 semester ini, bahkan ada yang juga sudah sampai 1 tahun ini. Kiranya Tuhan akan terus menolong, memimpin di tengah-tengah pelayanan di waktu-waktu yang ada di depannya. Saya mengundang untuk seluruh mahasiswa untuk boleh maju ke depan. Nanti akan didoakan oleh, minta dengan hormat Bapak Pendeta Niko yang akan mendoakannya untuk seluruh mahasiswa yang pelayanan di kampus. Kiranya Tuhan juga boleh menolong, dan saya mengundang untuk maju ke depan. Dan juga secara khusus kami sampaikan terima kasih juga untuk Pak Romelus yang juga membantu sepanjang 1 tahun ini, juga boleh membantu untuk menangani di musik, dan juga sewaktu-waktu harus handle untuk sound system kita dengan segala kondisi yang ada, sehingga kami juga ucapkan terima kasih. Dan saya juga mengundang Pak Romelus untuk boleh maju ke depan juga untuk bersama dengan mahasiswa yang pelayanan akhir pekan. Saya persilahkan. Ada ucapan terima kasih yang disampaikan, saya minta Pak Niko boleh menyampaikan. Ya, saya minta masih berdiri. Pak Niko akan berdoa untuk saudara-saudara. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk tim pelayanan multigenerasi yang melayani dengan baik dan setia. Engkau kiranya terus memakai mereka lebih heran dan lebih berguna lagi ke depannya di tempat-tempat yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Saat ini kita akan mentahbiskan ibadah hari ini. Kita menyanyikan lagu dari Nama Yesus Terus Bersuara nomor 120. Haleluya, puji Tuhan. Nanti pada bait yang kedua Bapak Ibu Saudara disilakan untuk berdiri.
syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Jemaat Tuhan, mari kita mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus memberkati kami. Dan kami boleh beribadah pada pagi hari ini untuk kami kembali boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Nats pembimbing untuk kita terambil di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat Tuhan, mari kita menyambut dengan kidung pujian bait yang ketiga. Segala saleh yang membuka hati, karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saatnya kita akan mengutus anak-anak sekolah minggu untuk mereka masuk dalam ibadah secara terpisah dengan kita, dan mereka akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Sambil anak-anak dipersiapkan untuk maju ke depan, kita menaikkan pujian Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah Dia akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus
Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita akan mendengarkan kesaksian dari anak sekolah minggu. Tidak ada. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini anak-anak sekolah minggu boleh berkumpul dan mereka akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka, dan berkati juga anak-anak sekolah minggu supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah mereka di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita dipersatukan di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu untuk menyembah Tuhan Yesus yang adalah Raja kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian sukacita. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Engkau adalah Raja bagi hidup kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kami mau bergandengan tangan dalam kasih. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini untuk melawat setiap hati kita dengan roh-Nya yang sanggup untuk membebaskan, membangkitkan kita, sehingga kita dijadikan oleh Dia sebagai penyembah-penyembahnya. Amin. Kita naikkan pujian senada dengan surga. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu mengalir melawat setiap hati kami.
mengalir melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga. mari kita naikkan pujian ini. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, kuasa-Mu mengalir. Katakan Tuhan, Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, senada dengan surga. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, senada dengan surga. berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Persilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa kesaksian. Yang pertama itu dari tim multigenerasi, yang kedua perwakilan yang diwakili oleh Risma, yang ketiga Samuel, yang keempat Minarti. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang masih mau menceritakan atau menyampaikan kesaksian hari ini, kami persilahkan. Salam, selamat pagi. Kami dari tim multigenerasi sungguh bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan kami bisa melayani bersama-sama. Kami betul-betul merasakan bagaimana lawatan Tuhan menolong kami. Kadang-kadang kami merasa memang tidak mampu dan banyak keterbatasan, banyak kekurangan, tetapi Tuhan itu memberikan pertolongan bagi kami dan membuat kami juga bisa tetap semangat berjuang melayani bersama. Bersyukur untuk tim multigenerasi yang bisa kompak juga dan tetap bisa melayani dengan setia sampai hari ini. Oleh karena itu saya ajak tim multigenerasi, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini sungguh menguatkan kami dalam suka duka hidup kami, dalam segala hal pelayanan kami, tapi Tuhan tetap menolong kami semua. Tuhan memberkati kita.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, shalom. Kami juga bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, buat satu semester yang bisa kami lalui, buat setiap tugas-tugas, buat setiap UAS yang bisa berjalan dengan baik. Secara khusus saya juga bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya, di mana pada tanggal 31 Mei kemarin Tuhan boleh tambahkan usia kepada saya genap menjadi 20 tahun, dan Tuhan boleh kasih hadiah kepada saya, di mana setiap doa dan pergumulan saya selama 1 tahun Tuhan boleh jawab, yaitu Tuhan berikan sponsor. Saya bersuka cita buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Untuk itu saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui satu pujian. Tapi saya tidak sendiri, saya mengundang Kak Lulu, Kak Erni, Kak Elika, Kak Sapira, Dek Clara, dan juga Dek Yespita.
Baik, salam. Sekali lagi salam. Saya bersyukur penyertaan Tuhan satu semester boleh dilewati hingga pada pagi hari ini kami orang-orang Pinuh mau bersaksi untuk Tuhan, tapi juga ditemani sama Kak Pini sama Jojo. Kami akan menaikkan pujian Semah Ta'ala Isa bahasa Pinuh. Silakan maju teman-teman. Kami juga belum tahu juga Pak. Ya, judulnya itu kan Semah Ta'ala Isa, berarti sembahlah Allah. Itu Pak. Terima kasih.
Ya, Shalom. Kami juga bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam ketidakmampuan kami, dalam ketidaklayakan kami, bahkan dalam keterbatasan kami, kasih Tuhan yang melayakkan kami. Maka dari itu sebagai ucapan syukur kami rindu ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam pujian. Biarlah pujian ini boleh memberkati kita semua. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kami persilahkan jikalau masih ada.
Ya, jikalau tidak ada, kita lanjutkan liturgi kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menaikkan pujian, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Di tengah-tengah persekutuan kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berkati di dalam kehidupan kami. Berkati setiap rupiah yang akan dikumpulkan pada hari ini, biarlah boleh membantu pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami, kasih setiamu besar selamanya. Besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini kita akan berdoa syafaat kepada hambanya yang memimpin kita dalam doa, dipersilakan.
Saya akan memimpin kita dalam doa syafaat yang ada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kami sampai hari ini. Kami boleh duduk di tempat ini, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, semata-mata semua karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, hamba juga berdoa Tuhan untuk Sivitas Akademika STTATI dan Jemaat Multigenerasi. Mari Engkau memberkati Tuhan Sivitas Akademika STTATI ini agar terus menjadi berkat di tengah-tengah, bahkan di sekitar ruang lingkup, bahkan bagi masyarakat sekitar. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba juga berdoa Tuhan untuk biaya operasional lembaga STTATI dan Jemaat Multigenerasi agar selalu Tuhan cukupkan. Mari Tuhan yang cukupkan segala sesuatunya Tuhan. Apapun itu, kami hanya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai berkat dan yang mempunyai segalanya. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk sponsor mahasiswa maupun donatur STTATI, baik lembaga gerejawi ataupun perseorangan, agar tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami semua yang Tuhan boleh tolong kami melalui orang-orang di luar sana yang mau membantu kami masing-masing pribadi, bahkan lembaga kami, hamba berdoa, mari Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam usaha mereka, apapun itu. Untuk para donatur ini, mari Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk dana pembangunan Rusunawa, gedung multifungsi, Christian Center, penambahan kelas supaya tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan boleh mengabulkan sedikit demi sedikit setiap apa yang menjadi pergumulan kami, dan kami sangat bersyukur bahwa pembangunan kelas untuk PAK akan terrealisasikan dengan baik. Mari Engkau memberkati juga untuk setiap yang terlibat di dalamnya, baik hamba berdoa untuk dana, bahkan untuk pemerintah yang sudah boleh menolong kami dalam pembangunan kelas di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Rajo Kiaman Sinaga. Mari Engkau memberkati Tuhan keluarga Bapak Rajo Kiaman Sinaga agar terus diberkati oleh Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan, dalam setiap apapun yang dikerjakan, baik kehidupan sehari-hari. Mari Engkau memberkati, bahkan yang akan persiapan untuk deputasi di Medan dan di Riau, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau menolong keluarga Bapak Rajo Kiaman Sinaga dan tim, ada Kana dan Anda, Engkau memberkati mereka dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik untuk dana-dana yang diperlukan, apapun itu mari Tuhan siapkan untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apa juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk Ibu Doye Kim. Mari Engkau memberkati Ibu dalam setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab juga di STTATI. Engkau memberkati Tuhan, bahkan seisi rumahnya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Apa tidak lupa juga berdoa Tuhan untuk pendidikan setiap anak-anak sekolah minggu yang selalu beribadah bersama-sama dengan kami. Mari Engkau memberkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka, agar dalam masa pertumbuhan mereka ini mereka boleh tumbuh dalam pengenalan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk kegiatan reuni akbar yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai tanggal 6 Juni agar diberkati oleh Tuhan. Setiap panitia-panitia yang sudah dibentuk, bahkan untuk dana-dana yang diperlukan, bahkan untuk kami semua yang terlibat di dalamnya menjadi panitia, Engkau memberkati kami. Satu persatu kuatkan kami secara fisik, Engkau mampukan kami Tuhan. Bahkan biarlah dalam sesibuk apapun kami, hubungan kami, relasi kami dengan Tuhan pun terus terjalin dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk pengutusan yang akan dilaksanakan tanggal 7. Mari Engkau memberkati juga pengutusan ini Tuhan, yang akan diutus semua kami Tuhan, yang akan pergi, baik mahasiswa tingkat 4 yang akan diutus di ladang pelayanan 1 tahun. Engkau berkati kami, masing-masing kami, Tuhan mampukan kami.
pribadi kami, agar pribadi kami juga boleh sungguh-sungguh depan Tuhan dalam melayani Tuhan ketika kami dalam ladang pelayanan yang ada. Tingkat 3, ia akan pergi deputasi dimanapun tempat pelayanan mereka yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka. Engkau memberkati mereka dan setiap koordinator mereka. Terima kasih Tuhan. Untuk tingkat 2 yang akan antar semester, Engkau juga memberkati mereka Tuhan, agar setiap mereka pergi di tempat pelayanan masing-masing mereka boleh menjadi seseorang masing-masing pribadi yang boleh memberitakan Injil di tengah-tengah lingkungan mereka yang ada, dan banyak jiwa dimenangkan. Bahkan untuk tingkat 1 yang ada di kampus juga Engkau memberkati mereka Tuhan. Dalam setiap program-program kerja mereka, apapun yang mereka kerjakan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Sugiyarto yang sudah pergi ke Jawa dalam mengambil cuti. Mari Engkau memberkati Bapak, kiranya di tengah-tengah masa cutinya, di tengah-tengah keluarga, kiranya Bapak Pendeta Sugiyarto dan Ibu boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat dan tengah-tengah keluarga yang ada. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus agar Tuhan terus mampukan Bapak dan Ibu di dalam masa cuti yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara. Hamba berdoa untuk seluruh umat Kristen, gereja-gereja, supaya menjadi berkat dan saksi Kristus di tengah kehidupan bangsa dan negara. Biarlah kami yang menjadi pengikut Kristus boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan kami, agar kami juga bisa mencerminkan karakter Kristus, dan ketika orang lain melihat, orang lain boleh merasakan kasih, orang lain boleh merasakan bagaimana kami boleh hidup seperti yang Kristus ajarkan kepada kami, dan mereka boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan di Indonesia, supaya Tuhan berkati baik presiden, wakil presiden, serta jajarannya, supaya dapat memimpin Indonesia dengan hikmat, takut akan Tuhan, otoritas penuh dari Tuhan, agar presiden, wakil presiden, sampai kepada jajarannya yang di bawah Tuhan boleh memerintah bangsa ini dengan penuh takut akan Tuhan, jujur, otoritas langsung diberikan oleh Tuhan, agar mereka pun boleh mendapatkan sukacita daripada Tuhan ketika mereka boleh memimpin bangsa ini dengan jujur dan takut akan Tuhan. Bahkan kami pun masyarakat juga boleh merasakan ketika pemimpin kami memimpin kami dengan wibawa rohani, bahkan kejujuran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk segala persoalan yang terjadi di bangsa Indonesia ini, untuk segala kasus-kasus yang terjadi Tuhan, bahkan untuk segala bencana alam yang terjadi, baik bencana alam yang terjadi di belahan Indonesia ini, Engkau memberkati Tuhan. Baik yang terkena musibah saat ini, Engkau memberkati Tuhan, menolong mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka sukacita, kedamaian. Bahkan hamba juga berdoa Tuhan untuk kasus-kasus yang terjadi, kejahatan-kejahatan, terorisme, KKN yang masih terjadi di Indonesia ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau hadir di hati mereka, pikiran mereka, orang-orang yang sering melakukan kejahatan ini, yang merasakan masyarakat, yang membuat hancur bangsa ini, yang memecah belah NKRI. Mari Engkau hadir di hati dan pikiran mereka. Engkau lembutkan pikiran hati mereka Tuhan, agar mereka belum mengerti bagaimana hidup dalam Tuhan, dan bagaimana hidup yang penuh dengan kedamaian di negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah setiap doa-doa kami yang telah kami naikkan ke hadapan Tuhan. Kami juga akan menutupnya di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita buka Mazmur pasal 116. Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kita akan membacakan Mazmur ini secara bersama-sama. Mazmur 116 ayat 1 sampai 19 dengan perikop terluput dari belenggu maut. 1, 2, 3. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyenangkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Pelataran Tuhan di tengah-tengah. Haleluya. Saat ini firman Tuhan akan disampaikan kepada kita semua. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mengakui bahwa hanya Yesuslah yang terindah dalam hidup kita. Keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita menebus hidup kita. Sehingga kehidupan yang kita hidupi hari ini bukan milik kita lagi, melainkan hidup hanya untuk Kristus. Sebagai respon kita terhadap karya Tuhan, kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Yesus, Kau terindah. Kami datang dalam hadirat-Mu hari ini Tuhan, dengan membawa segala kerinduan kami. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Kami mau menyenangkan, ingin ku menyenangkan-Mu. karya-Mu indah bagi kami Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Membawa hati, Ku membawa hati
dan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagi kami. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Kami membawa hati kami. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami membawa hidup kami sebagai tanda kasih kami. Membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan bagi kita sampai hari ini. Kita boleh datang di tempat ini membawa syukur kita kepada Tuhan, membawa segala kerinduan kita kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai ucapan syukur kita atas kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karya-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Maka kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami juga mau menunjukkan sebagai rasa syukur kami, kasih kami kepada Tuhan. Kami memberi hidup kami secara totalitas di hadapan Tuhan. Terima kasih. Katakan, ku membawa hatiku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Selamanya Engkau yang terindah dalam hidup kami. Kau terindah. Maka kami mau menyembah Engkau Selamanya melalui hidup kami. menyembah. Kami mau mempersembahkan hidup kami. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku Kepada yang hambanya terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Kami sudah ditolong Tuhan melewati bulan Mei dan masuk dalam bulan Juni dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu mengampuni kami karena seringkali kami gagal dalam menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kasih-Mu dan pengampunan-Mu, pemulihan-Mu terus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih kami sudah mengalami sakit penyakit pun disembuhkan oleh Tuhan
dan sampai hari ini kami tetap diberikan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Kami dicukupkan dalam makan dan minum kami. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih STTAT sampai hari ini masih terus memuji Tuhan, masih terus dipakai Tuhan dalam pelayanan. Semuanya itu karena kasih anugerah-Mu. Ya Bapa, dengan kekuatan Tuhanlah kami menjalani hidup ini. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami hanya rindu mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami agar kami memiliki hati yang sungguh-sungguh haus akan firman Tuhan. Dan bukan hamba-Mu dari diri hamba-Mu sendiri yang berbicara, tetapi biarlah Engkau berkenan Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu ada kekuatan baru yang membuat kami kuat dalam menjalani hidup kami. Oleh karena itu mari Tuhan, Engkau hadir dan berkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kami menyambut Bapak Erik hari ini bisa beribadah bersama dengan multi generasi dan bersama dengan ada tamu atau ada tim. Mari Bapak berdiri dulu dan mari kita tepuk tangan dulu menyambut Ko Erik. Selamat beribadah bersama kami. Ya. Terima kasih ya. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tema firman Tuhan minggu ini diberikan di penghujung ibadah kita ini, diberikan tema tentang membangun diri dalam kasih Kristus. Berbicara tentang kasih sudah sering ya kita dengar dan kita renungkan dan kita beritakan. Saya berpikir, bersyukur kepada Tuhan, di penghujung ibadah semester ini Tuhan berbicara kepada kita melalui teks tentang kasih. Mungkin ada banyak hal yang harus kita tingkatkan lagi, ada banyak hal yang harus kita perbaharui lagi tentang kasih. Mari kita membuka 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Saya mengajak kita bersama-sama membacakan dan sambil kita merenungkan, menyimak dan berdoa supaya Roh Kudus terus menolong kita melalui ayat demi ayat. Ada kekuatan firman Tuhan yang baru yang kita rasakan melalui firman Tuhan hari ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama. Saya bunyikan judul perikop di atas. Allah adalah kasih. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih,
ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau orang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terima kasih, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Kasih itu merupakan inti dalam hukum Tuhan ya. Kalau kita lihat perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan juga mengatakan dasar dari segala hukum itu adalah kasih. Dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31, pada ayat 29 di sana dikatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Roh, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu roh yang berasal dari Allah. Ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh anti Kristus. Itu dikatakan di dalam pasal 2 dan ayat 2 dan ayat 3. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema membangun diri dalam kasih Kristus. Saya membacakan satu ilustrasi dulu ya, sebelum kita masuk kepada tema ini. Ilustrasinya ini saya kutip dari Renungan Mana Surgawi bulan September 2012, sudah lama. Tapi saya suka simpan juga, dan saya bertemu dengan sebuah ilustrasi yang menarik untuk pengantar masuk khotbah ini. Suatu hari, seorang pendeta berkunjung ke rumah Pak Dermawan. Pak Dermawan bercerita tentang sebuah keluarga yang sedang mengalami musibah. Ia berkata, Pak, di pinggir kota ini ada sebuah keluarga yang sangat miskin. Sang kepala keluarganya sudah meninggal. Sang ibu ini sakit parah sehingga tidak bisa bekerja. Anak-anaknya mulai kelaparan. Kalau sampai akhir minggu ini tidak ada orang yang membantu membayarkan uang sewa rumahnya, mereka akan kehilangan tempat tinggalnya, Pak. Tidak punya tempat berlindung, baik dari panas maupun dari hujan. Padahal, Pak, uang sewanya hanya 500.000. Wah, Pak Pendeta tampak sangat terharu atas perhatian Pak Dermawan. Betapa menyedihkan ya mereka ya. Dari mana Bapak tahu tentang cerita ini? Lalu Pak Dermawan menjawab, saya pemilik rumah sewa yang sedang mereka tempati, Pak. Itu adalah satu ilustrasi. Apa yang mau kita ambil di sini? Ada banyak orang paham, mengerti, melihat, membicarakan tentang kasih. Tapi hatinya itu tidak tergerak untuk hidup melakukan kasih. Dia bisa melihat dengan matanya, dia bisa menceritakan secara detail dengan mulutnya tentang kasih. Tapi perbuatannya sama sekali tidak menyertai apa yang dikatakan oleh mulutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dapat membangun diri dalam kasih Kristus, mari kita lihat teks firman Tuhan kita pada ayat 7. Kita melihat di sana yang pertama, orang yang dapat membangun diri dalam kasih Kristus adalah yang pertama itu dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih,
kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Saya coba lihat bahasa aslinya. Kata berasal itu dikatakan agape ekto teu estin. Agape, kasih agape itu keluar dari diri Allah sendiri. Begitu ya. Kasih Allah itu bersumber dari diri Allah sendiri. Allah itu adalah kasih. Kasih itu adalah diri Allah. Matthew Henry mengatakan begini, dari turunnya kasih surgawi yang luhur, sebab kasih itu berasal dari Allah, dialah sumber, dialah pencipta kasih itu, tapi dia juga adalah pemelihara dan penggerak kasih. Kasih itu tidak tercipta di dunia ini. Kalau ada yang namanya kasih, itu Allah sumbernya. Dari Allah, Allah itu adalah kasih. Dan kalau kita menyadari hal ini, maka sebenarnya kita betul-betul bisa menghormati tentang kasih. Oleh karena itu kita tidak akan pasif terhadap kasih, tetapi kita dapat dibangun di dalam Kristus untuk selalu hidup di dalam kasih. Karena kita tahu bahwa kasih itu berasal dari Allah, Allah penciptanya, Allah sumbernya, Allah pemelihara dan Allah penggeraknya. Oleh karena itu sebenarnya kualitas iman kita akan terlihat ketika kita memahami kenapa kasih itu sangat menjadi topik yang penting di hadapan Tuhan. Karena Allah kita itu adalah Allah yang kasih. Karya kasih terbesar ditunjukkan dalam pengorbanan anaknya di kayu salib. Dalam teks yang kita baca diulang sampai 3 kali. Pada ayat 9 kalau kita melihat, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kemudian kita lihat juga pada ayat yang ke-10 ya. Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kemudian ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Allah itu bukan Allah yang pasif dalam hal kasih. Dia yang membuat, dia melahirkan, dia menciptakan dan dialah sumbernya. Maka oleh sebab itu Allah pun secara aktif menunjukkan kasihnya. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Dalam hal ini tidak bergantung kepada objek ya. Mau kitanya bagaimana, tidak layak dikasihi, mau kita adalah orang yang sangat hina, berkali-kali menyakiti hati Allah, tetapi untuk kitalah pengorbanan Yesus itu terjadi di kayu salib sebagai tanda kasihnya yang begitu besar kepada kita. Untuk saya, untuk kesombongan saya, untuk kemalasan saya dalam melayani dan mengikut Tuhan, untuk kegagalan-kegagalan itu, Allah tetap mengasihi. Allah tidak merendahkan dan tidak membuang saya dalam segala kelemahan dan dosa. Tapi kasih Allah ditunjukkannya secara besar, luar biasa dengan mengutus anaknya di kayu salib. Lalu mengapa kita tidak menghargai kasih yang begitu besar itu dalam hidup ini? Dan kita terus-menerus merasa bahwa kita tidak layak dikasihi Allah. Kita tidak mau melayani Tuhan. Kita tidak mau lebih baik dalam mengasihi Tuhan karena merasa tidak layak, tidak layak, tidak layak. Tapi hari ini Allah kembali berbicara kepada kita. Allah lah sumber kasih itu. Dan Allah tidak pernah setengah-setengah mengasihi. Kasihnya aktif dan totalitas dinyatakan kepada kita. Tinggal mau enggak kita menghargainya.
Percayakah kita akan kasih Allah itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa setiap orang yang mengasihi, mari kita lihat ya, kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Kata mengasihi itu ya, saya coba lihat-lihat juga, maklumlah saya ini kalau bahasa Yunani biasa-biasa saja. Tapi saya melihat kata setiap orang yang mengasihi. Di situ menggunakan kata kerja orang kedua, present active particip. Begitu ya. Kalau present itu orang yang bukan masa lampau, saat ini terus-menerus mengasihi Tuhan, dan aktif terus menunjukkan mengasihi Tuhan. Dan nanti ada perbandingan yang berikutnya dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi setiap orang yang mengasihi, yang melakukan kasih itu loh. Setiap orang yang berbuat kasih, yang hidupnya dipenuhi dan melakukan kasih, orang itu adalah orang yang lahir dari Allah. Orang yang keluar dari Allah. Keluar dalam arti orang yang berasal dari Allah dan bersumber dari Allah, lahir dari Allah. Kalau bahasa sehari-hari, lahir atau anak Allah. Orang yang hidupnya selalu dipenuhi kasih dan mengerti bahwa kasih itu sangat penting dan dilakukan dalam hidup kita. Orang itu adalah anak Allah. Begitu katanya. Orang itu betul-betul adalah anak Allah. Ini berbicara tentang kualitas iman dan percaya kita kepada Yesus. Jadi sebenarnya kalau kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak memiliki kasih, maka bagaimana kita bilang bahwa saya adalah orang yang mengasihi Tuhan? Saya sebenarnya sudah menyiapkan video, tapi agak kurang pas juga kalau ditampilkan, tapi saya ceritakan ya. Video itu tentang bagaimana seorang suster, ini karena sekolah Katolik ya, dia itu mendidik anak muridnya. Dia tanya bagaimana bisa terjadinya sabun begitu. Anak itu enggak bisa jawab. Karena dia enggak bisa jawab, dia dipukul tangannya pakai penggaris, pukul. Tanya lagi enggak bisa jawab, dipukul, tanya enggak bisa jawab, sampai ini tangannya ini memar oleh suster, guru suster itu. Kemudian dia sudah tidak sabar, lalu dia melawan gurunya. Akhirnya mereka berdua sama-sama disidang oleh kepala sekolah. Waktu disidang ditanya anak muridnya, apa yang membuat kamu bisa menyerang guru? Dia jawab, karena saya tidak bisa menjawab pertanyaannya, Pak. Bapak jawab, diberi pertanyaan bagaimana membuat sabun, dia tidak tahu menjawabnya. Kemudian susternya dipanggil. Coba bacakan ayat firman Tuhan tentang kasih dalam 1 Korintus pasal 13. Susternya enggak bisa, enggak hafal. Karena enggak hafal, dipukul sama kepala sekolah tangannya pakai ini. Terus disuruh jawab lagi, tidak bisa. Terus dipukul sampai memar. Lalu anak muridnya bilang, stop Pak, stop, Bapak, sudah Bapak. Terus kepala sekolahnya bilang, yang pantas jadi guru anak muridmu, bukan kamu. Apa yang kita pelajari? Terkadang kita mungkin merasa diri itu ya, sudah paham tentang kasih. Dan merasa hidup kita sudah baik, sudah loyal, sudah bertanggung jawab, sudah memiliki integritas, tak terbantahkan kepandaiannya, banyak karunia, tapi hati kita tidak memiliki kasih. Saya juga sering melakukan kesalahan ini. Saya pikir saya ini sudah melakukan kebenaran. Saya didik. Saya taunya saya benar melakukan, mendidik dalam kebenaran. Tapi didikan yang saya berikan mungkin tidak ada kasih di dalamnya. Padahal kita berpikir kita orang benar ya. Oleh karena itu, orang yang melakukan kasih, walaupun dia sederhana, seorang murid, dia adalah lahir dari Allah.
Walaupun saya seorang guru yang pintar, saya seorang hamba Tuhan yang hebat, banyak karunia, tapi saya tidak mengasihi dan tidak menerapkan kasih. Bagaimana saya bilang saya mengasihi Allah? Karena orang yang hidup dalam kasih bersumber dan lahir dari Allah. Saya sendiri pun harus bertobat. Kita semua. Saya pikir saya telah menerapkan kebenaran dan keadilan dan mendidik kalian dengan baik, tapi sebenarnya apakah ada kasih di dalamnya? Lalu saya berkata saya mengasihi Tuhan, tapi pola yang saya terapkan bukan dari hati yang keluar dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, telah dilahirkan dari Allah. Setiap orang yang mengasihi, mengenal Allah. Kita lihat, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Antara hidup kita dan Allah menyatu, nampak dalam seluruh hidup kita, yaitu kasih. Kasih kepada Allah, kasih itu juga memenuhi hati kita, dan itu bisa dirasakan oleh orang di sekeliling kita. Dan orang itu benar-benar mengenal Allah. Ayat 16 dikatakan di sana, mari kita lihat ya. Yang ketiga itu ya, setiap orang yang mengasihi mengenal Allah. Itu sama ya, kasusnya menggunakan kata kerja present aktif, tetapi itu ada indikatif. Ayat 16, mari kita perhatikan ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin firman Tuhan ini tidak terlalu dalam pembahasannya, tapi mari kita renungkanlah hidup kita masing-masing. Selama 1 semester, 1 tahun, kita sudah mengakhiri semester ini. Tingkat 1 sudah 1 tahun juga di sini. Bagaimana hidup kita dalam mengasihi Allah? Kita bilang kita mengasihi Allah, tapi apakah kita gagal menghidupinya itu dalam hidup kita? Sebagai kesimpulan, Allah adalah kasih. Kasih Allah tidak bergantung kepada objek, karena Dia adalah Allah dan kasih-Nya tak terbatas. Walaupun siapapun kita, Allah mengasihi kita, karena kasih itu adalah atribut diri Allah. Tetapi kasih merupakan bukti bahwa memang benar kita itu lahir dari Allah, bahwa memang benar kita itu hidup mengenal Allah. Ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Marilah kita renungkan hidup kita. Kemanapun Tuhan mengutus kita dalam pelayanan, kita minta kepada Tuhan supaya hati kita itu dipenuhi, dijamah oleh kasih yang dari Allah. Karena itu bukti bahwa memang kita benar-benar mengasihi Allah. Kita tahu bahwa kasih itu memang dari Allah sumbernya. Hanya orang yang mengasihi dan mengenal dan mampu melakukan kasih itu, itulah orang yang di dalam Dia benar-benar ada Allah. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita dan minta supaya Tuhan memperbaharui hidup kita untuk seturut dengan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri.
Kita mau mengucap syukur untuk bagian firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Kita angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita renungkan hidup kita. Mungkin selama ini kita tidak sebaik orang dalam menerapkan firman Tuhan ini, tapi biarlah hari ini kita memberikan dan membuka hati kita untuk dibaharui oleh Tuhan. Dalam sikap doa kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami yang berdosa ini dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih hari ini firman Tuhan terus mengingatkan kami, menyentuh hal yang sangat-sangat penting dalam hidup kami. Mungkin selama ini Tuhan melihat kami rajin melayani. Mungkin selama ini Tuhan juga melihat kami sangat disiplin dalam hal waktu. Mungkin juga Tuhan melihat kami bersungguh-sungguh mengerjakan semua pelayanan Tuhan. Tapi apakah kami bisa mengasihi sesama kami? Apakah kami benar-benar mengenal Allah? Apakah kami benar-benar sudah dibaharui oleh Tuhan? Apakah kami benar-benar hidup di dalam Tuhan? Mari Bapa di surga, berkatilah hidup kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mungkin kami sering menyakiti sesama kami, bahkan sulit dia bertahan di sini hanya karena kami telah melakukan kesalahan. Kami berdoa supaya Tuhan mengampuninya dan membuat kami semua kuat di dalam pembentukan di sini, karena Engkaulah sumber dari kasih itu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Nanti selesai ibadah ini kepada panitia, nanti kalau sudah ditutup yang mau memberikan pengumuman untuk kegiatan nanti bisa, dan tidak ada salaman di depan. Silakan kepada bawah. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak semua Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, sebab Kau layak. Sebab hanya Tuhanlah yang layak untuk menerima segala pujian, hormat dalam ibadah hari ini. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab
Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kami memuji Tuhan, kami mengagungkan Tuhan, Allah yang menjadi sembahan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami ini. Jemaat Tuhan, marilah kita memasuki kehidupan kita di minggu-minggu yang ada di depan ini dengan senantiasa tetap mengingat akan firman Tuhan, dan kiranya kita boleh dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua, dan saya berikan